Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Muthohar. Saya mahasiswa Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Kudus. Dalam video ini saya akan membahas mengenai virus corona atau sering disebut juga dengan COVID-19. Virus corona atau COVID-19 ini menjadi permasalahan global karena virus ini menyerang berbagai negara di belahan dunia. Virus ini pertama kali ditemukan di daerah Wuhan, yaitu negara Cina. Awal mula penyebaran virus ini melalui kelelawar. Virus ini kecil, tak terlihat, namun sangat mematikan. Virus ini menyerang saluran pernapasan, sehingga dapat mengakibatkan kematian bagi seseorang yang terkena virus corona ini. Cara penularan virus corona ini ada dua. Yang pertama yaitu penularan langsung yang diakibatkan oleh seseorang atau pasien yang terkena virus corona. Jika kita berkontak fisik atau berhubungan dengan seseorang yang terkena virus corona, secara tidak langsung kita juga nanti akan dapat terkena virus corona. Yang kedua, melalui benda mati. Virus corona ini dapat hidup di udara atau di benda mati beberapa hari, sehingga ketika nanti kita bersentuhan dengan benda tersebut, secara tidak langsung kita juga bisa terpapar virus corona ini. Virus ini menyebar luas di berbagai negara di kawasan Asia. Indonesia adalah salah satu negara yang terkena virus corona. Awal mula penyebaran virus corona ini terjadi pada tanggal Senin 2 Maret 2020. Penyebarannya begitu cepat, semakin hari semakin banyak korban yang terkena virus corona ini. Baik pasien yang positif dalam COVID-19 ataupun pasien yang masih dalam pantauan COVID-19. Pemerintah dalam menangani kasus ini sudah menerapkan beberapa kebijakan. Salah satunya adalah lockdown, social distancing, dan juga PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Lantas bagaimana sikap kita dalam menghadapi pandemi ini? Sikap kita yang dianjurkan adalah yang pertama, mentaati peraturan pemerintah. Kita diwajibkan mentaati peraturan pemerintah yang telah dibuat tadi, supaya rantai penyebaran virus corona ini tidak lagi menyebar dan segera hilang di Indonesia ini. Yang kedua, memakai masker. Selalu memakai masker apabila kita melakukan aktivitas di luar rumah, bekerja, berpergian, ataupun yang lainnya, agar virus corona ini tidak menyerang tubuh kita. Yang ketiga adalah cuci tangan. Setelah kita melakukan aktivitas di luar rumah, bekerja, ataupun yang lainnya, kita dianjurkan untuk melakukan cuci tangan. Hal ini dianjurkan agar virus corona yang ada di tubuh kita mati. Yang kedua adalah social distancing, yaitu dengan cara tetap di rumah, bekerja dari rumah, dan juga abaikan urusan yang tidak terlalu penting-penting amat. Namun dalam melaksanakan kebijakan peraturan yang telah dibuat tadi, kita harus kerjasama antara pemerintah dengan sosial masyarakat. Peran pemerintah, tenaga medis, kepolisian, dan juga TNI dan gugus tugas COVID-19 sebagai garda terdepan dalam pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Selain upaya yang dilakukan pemerintah ini, kesadaran diri masyarakat juga sangat penting. Kita sangat mengharap kesadaran diri masyarakat agar senantiasa mentaati peraturan pemerintah agar rantai penyebaran virus corona ini bisa terputus dan segera pergi dari negara Indonesia kita. Pemerintah dalam menerapkan peraturan dan kebijakan belum sepenuhnya berjalan lancar dan mulus sesuai apa yang diharapkan.
belum sepenuhnya peraturan dan kebijakan pemerintah yang telah dibuat itu dilaksanakan oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor. Yang pertama, pemerintah dalam menghadapi virus ini dapat dikatakan sedikit terlambat atau telat. Ketika negara-negara lain sudah melakukan kebijakan dan mampu berhasil diterapkan, sehingga virus corona ini bisa hilang dari negaranya, hal tersebut belum dilakukan oleh Indonesia. Yang kedua, sikap masyarakat. Sikap masyarakat yang merasa bodoh amat terkait hal kasus ini menjadikan pemicu penyebaran virus corona di Indonesia yang sulit untuk diputus rantai penyebarannya. Yang ketiga, kepentingan pribadi. Banyak masyarakat yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dengan melakukan hal yang tidak penting-penting daripada memikirkan kepentingan masyarakat secara umum. Setelah menerapkan kebijakan tadi, banyak pihak yang merasa dirugikan atau terkena dampak dari diantaranya adalah yang pertama, kegiatan sosial bermasyarakat. Banyak kegiatan sosial bermasyarakat yang terpaksa harus dibatalkan. Hal tersebut karena dapat mengakibatkan penularan atau penyebaran virus corona karena berhubungan dengan banyak orang. Yang kedua, kegiatan keagamaan. Dalam hal ini, kegiatan keagamaan terutama dalam hal beribadah terpaksa harus dibatasi dengan cara melakukan beribadah di rumah saja atau melakukan kegiatan peribadatan di rumah saja. Yang ketiga, pendidikan. Semua kegiatan pendidikan yang ada di Indonesia terpaksa harus diliburkan atau diganti dengan sistem daring, melakukan kegiatan belajar mengajar di rumah saja dengan batas waktu yang tidak dapat ditentukan karena virus corona ini belum terselesaikan. Yang keempat, perekonomian. Kegiatan perekonomian juga terganggu dengan adanya virus corona ini. Banyak pengusaha-pengusaha atau toko-toko yang ada di Indonesia terpaksa ditutup karena banyak masyarakat yang tidak berani keluar sehingga keuntungan dari usaha ini sedikit menurun dan terpaksa harus ditutup. Yang kedua, banyaknya pengangguran. Karena banyak pengusaha yang menutup usahanya sehingga menimbulkan banyaknya pengangguran baru karena ter-PHK dari pekerjaannya. Hal tersebut menimbulkan masalah baru dan menjadi PR pemerintah. Berbicara mengenai pandemi COVID-19 ini, sudah seharusnya kita untuk saling bahu-membahu, bergotong royong untuk menyelesaikan dan mengatasi permasalahan ini. Kepedulian kita terhadap orang lain yang jauh lebih membutuhkan akan sangat bermanfaat bagi mereka. Karena peran pemerintah pun tidak cukup untuk mengatasi hal ini, sehingga perlu bantuan kita yang sudah merasa mampu dan cukup untuk memberikan bantuan kepada orang lain, baik dari bentuk tenaga maupun materi. Setelah mendapatkan penjelasan dan pemaparan saya mengenai apa itu COVID-19, bagaimana penyebarannya, bagaimana cara pencegahannya, bagaimana dampaknya, apa sih hal terpenting yang harus kita lakukan untuk situasi saat ini. Yang pertama adalah 1. Ikuti saja aturan pemerintah yang telah ditetapkan, yaitu kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah hendaknya kita taati bersama. Yang kedua, selalu jaga kesehatan. Jaga kesehatan diri Anda masing-masing dan juga jaga kesehatan keluarga Anda, jaga kesehatan masyarakat agar semua dapat terhindar dari virus corona dan rantai virus corona ini segera terputus dari negara Indonesia. Dan yang paling penting adalah jaga hati Anda agar corona tidak merebut, karena selama di rumah Anda sendirian dan merasa kesepian. Oke, itu sedikit penjelasan dari saya mengenai COVID-19. Sebelumnya saya minta maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hatiku takkan pilu, telah gugur.
ku tak akan sedih, hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara nan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati, pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur